لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ilmu Amalah pada episode ini kita akan jelaskan tentang akad ijarah. Kita bisa melihat, sobat muslim, banyak praktek akad ijarah di tengah masyarakat. Misalnya hubungan antara pemberi kerja dengan karyawan. Demikian pula misalnya jasa penjahit, dan pihak yang memesan kepada penjahit. Demikian pula jasa konsultan, jasa pendidikan, atau sewa menyewa, sewa menyewa harta dari satu pihak kepada pihak lain. Contohnya misalnya sewa menyewa rumah atau rental mobil dan yang lain. Mari kita lihat akad ijarah ini secara bahasa artinya ajr, yaitu upah atau imbalan, atau biasa juga dikenal dengan iwad. Kemudian secara istilah, ijarah ini adalah aqdun ala manfaatin mubahah. Jadi akad atas manfaat yang sifatnya mubah. Min ainin muayyanah, yaitu dari barang tertentu. Di manfaat dari barang tertentu. Contoh tadi rumah, kendaraan. Au mausufatin fi zimmah, atau barang barangnya tidak tertentu, atau barangnya belum ada tetapi disifatkan dengan tanggungan, yaitu mausufah fi zimmah. Insyaallah mausufah fi zimmah ini salah satu dari akad ijarah akan kita jelaskan pada episode selanjutnya. Muddatan maklumah, pada waktu yang diketahui, au ala amalin maklum, yang tadi terkait dengan barang, atau bisa juga berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang sifatnya jelas. Bi'iwadin maklum, dengan iwad atau dengan imbalan yang jelas. Definisi ini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Penjelasan dari definisi tersebut. Jadi yang pertama adalah bahwa akad ijarah itu adalah akad. Jadi akad itu maknanya adalah bertemunya ijab dan qabul, antara penawaran dan penerimaan, yang mengungkapkan kehendak masing-masing pihak yang menjalin akad. Bisa dilakukan secara tertulis, bisa juga dilakukan secara lisan. Akad yang terjadi itu kalau dalam transaksi ijarah ini itu antara muajir, yaitu pemilik aset atau pemberi sewa, dan juga mustajir, artinya penyewa. Jadi istilah pihak yang memberikan sewa itu muajir, istilah penyewa adalah mustajir. Kemudian yang kedua, dari definisi ini kita bisa lihat bahwa akad ijarah itu berkaitan dengan manfaat, bukan sekedar barangnya, tidak berupa barang, karena akad barang itu itu adalah akad jual beli, tidak disebut dengan ijarah tapi termasuk akad jual beli. Sedangkan yang diperjualbelikan di sini adalah manfaat barangnya. Kemudian definisi yang ketiga, dari definisi yang ketiga itu manfaatnya sifatnya mubah. Jadi keluar dari definisi ijarah, yaitu akad atas manfaat yang diharamkan, seperti zina dan manfaat-manfaat haram yang lain. Kemudian yang keempat harus jelas, harus diketahui. Jadi manfaatnya harus jelas, manfaatnya harus jelas. Misalnya sewa menyewa kendaraan, manfaatnya harus jelas. Jadi manfaatnya bisa menggunakan kendaraan tersebut sesuai dengan kepentingan
dan kebutuhan dari mustajir. Ya, bukan manfaat yang majhulah. Majhulah itu artinya manfaat yang tidak jelas. Sehingga manfaat yang tidak jelas akan mengakibatkan akad ijarah menjadi tidak sah. Dari definisi tersebut ya, maka akad ijarah ini para ulama menjelaskan ada dua jenis. Yang pertama adalah ijarah yang berkaitan dengan manfaat barang. Manfaat barang yang bisa ditunjuk, muayyanah tadi yang dijelaskan dalam definisi tadi, yaitu barang yang sifatnya muayyanah, jelas. Atau bisa juga barang yang dijelaskan dengan sifat-sifatnya, yaitu mausufah bizimmah. Contoh kalau barang yang bisa ditunjuk atau barangnya jelas muayyan, contohnya saya sewakan rumah ini ya kepada Anda. Misalnya selama 1 tahun ya dengan harga sekian. Jelas, barangnya jelas karena bisa ditunjuk. Barang itu yang akan disewakan. Kemudian yang kedua adalah barang itu ya atau manfaatnya itu bisa dijelaskan sifat dan kriterianya. Sifat dan kriterianya. Contoh misalnya, kita akan jual jasa ya, dengan kriteria demikian dan demikian. Ya. Contoh misalnya mausufah bizimmah itu ya berkaitan dengan ya jual beli jasa e-tol. Ya, maka siapa yang memanfaatkan ya penggunaan jalan tol, maka nanti kita bisa ya melakukan transaksi e-tol. Ya. Itu contoh dari mausufah bizimmah. Jadi saya berikan atau saya jual manfaat ya, manfaat dari jasa ini dengan atau manfaat dari barang ini dengan sifat atau kriteria tertentu. Jadi barangnya disifatkan dengan kriteria tertentu. Kemudian ijarah yang kedua itu berkaitan dengan pekerjaan. Di pekerjaan yang sifatnya maklum atau harus jelas. Misalnya jasa pekerjaannya misalnya jasa mengajar, ya. Misalnya jasa menjahit, ya. Misalnya jasa untuk ya mengantar makanan, jasa transportasi, ya. Misalnya jasa konstruksi, itu termasuk dalam contoh ijarah atas pekerjaan. Kemudian dari definisi yang tadi yang di awal itu penjelasannya yang nomor 5 adalah waktunya harus jelas, ya durasi waktunya harus jelas, periode waktunya harus dijelaskan di awal akad, apakah sehari, sebulan atau setahun. Kemudian yang juga penting dalam akad ijarah dari definisi yang sebelumnya adalah ujrohnya harus jelas, ya ujrohnya atau imbalannya harus jelas, yang merupakan pengganti dari manfaat barang. Yang merupakan pengganti dari manfaat barang. Maka tidak merupakan akad ijarah yang berupa hibah, hibah manfaat atau hibah jasa atau wasiat. Ya, karena hibah tadi ya dan juga wasiat itu termasuk bagian dari jenis akad ijarah yang merupakan jenis akad ijarah yang tanpa iwat atau tanpa imbalan. Dengan demikian keluar dari konsep ijarah ini adalah apa yang dikenal dengan akad i'arah. Ya, i'arah ini artinya akad peminjaman suatu barang. Karena akad peminjaman suatu barang ini tanpa disertai oleh adanya iwat atau imbalan. Ya, imbal jasa atau imbalan ya, karena pihak yang meminjamkan itu tidak mendapatkan iwat atau pengganti. Kemudian syarat-syarat akad ijarah. Jadi dari definisi tersebut kita bisa melihat bahwa ada persyaratan-persyaratan dalam akad ijarah. Yang pertama adalah ya disyaratkan bahwa diperbolehkan untuk bertindak.
ya, dan syarat ini dipertimbangkan dalam seluruh muamalah. Ini khusus yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad. Kemudian syarat yang kedua, harus ada pengetahuan tentang manfaat atau iwat atau ujroh yang akan diterima oleh pihak yang memberikan sewanya, pihak pemilik. Misalnya sewa rumah, ya, berapa harga yang ditentukan, harga sewa yang ditentukan, memberikan jasa, berapa biaya jasanya, mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Kemudian ya manfaatnya, ya jelas manfaatnya yang akan diterima oleh pihak yang menerima manfaat atau pihak yang membeli jasa tadi. Kemudian juga yang ketiga, pengetahuan tentang ujroh atau upah. Berapa upahnya? Itu harus jelas. Kalau tadi manfaatnya harus jelas, ya. Kemudian ujroh atau upahnya juga harus jelas. Ini bisa terkait dengan akad ijarah yang tadi, baik itu dari barang yang muayyan atau barang yang disifatkan dengan perjanjian. Ya, atau ya berkaitan dengan pekerjaan atau jasa. Kemudian persyaratan yang keempat, manfaatnya adalah manfaatnya sifatnya mubah atau yang dibolehkan, maka tidak sah ya akad ijarah atas manfaat yang haram. Apa dalil disyariatkannya akad ijarah? Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan ya di dalam surah At-Thalaq ayat 6. Yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Maka ayat ini menjelaskan tentang diperbolehkannya ijarah, yaitu untuk memberikan ya kepada orang yang menyusukan anak-anak kita imbalan. Kemudian juga dalam surah Al-Qasas ayat 26 yang menceritakan kisah dari Nabi Musa alaihi salam sama dengan dua wanita. Ya, salah satu dari keduanya berkata kepada ayahnya. Ini jelaskan ya di dalam surah Al-Qasas ayat 2. Keduanya mengatakan, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau jadikan yaitu bekerja pada kita adalah orang yang kuat yang bisa dipercaya. Ini menunjukkan bahwa ya akad ijarah itu diterangkan dalam Al-Qur'an. Demikian pula ya kita lihat juga dalam hadis Nabi. Dari hadis Nabi ya kita bisa lihat di Sahih Bukhari. Bahkan beliau memasukkan ya kitabul ijarah, kitab ijarah ya menuliskan bab dosa orang yang menahan upah karyawan. Salah satu dari pihak atau orang yang menjadi musuh Allah pada hari kiamat, dijelaskan dalam Sahih Bukhari, adalah seseorang yang mempekerjakan ya pegawai, ya, dia mengambil manfaat dari pegawai, ya, mengambil manfaat ya skillnya, keahliannya, kerjaannya, tapi dia tidak memberikan upahnya. Dan juga dari ijma, ya kesepakatan para ulama, ya baik itu dari kalangan sahabat, ya, tabi'in, dan juga para imam yang 4 mengenai dibolehkannya akad ijarah atau sewa menyewa. Bahkan nukilan kesepakatan ini ya dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Kemudian rukun ijarah. Yang pertama adalah ada ijab dan qabul. Ya, ada ijab dan qabul, yaitu kehendak para pihak yang membuat akad. Bisa dengan kata-kata ya, atau bisa juga dengan secara tertulis. Ya. Atau ya dengan menggunakan apapun yang bisa diketahui maknanya oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Jadi harus jelas. Jadi akadnya akad menyewakan rumah misalnya selama 1 tahun, atau akad menyewakan rumah selama 1 bulan, berapa imbalan sewanya, iwatnya, penyewa menerima manfaat ya selama jangka waktu tersebut,
dan seterusnya. Ini ucapan pihak yang pertama menyewakan, pihak yang kedua atau pihak penyewa setuju untuk menerimanya. Tanpa ya ada batasan lafaz. Silakan lafaz itu bisa dipahami ya oleh masing-masing pihak. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad. Jadi pihak-pihak yang berakad itu ada pihak yang disebut dengan muajir, ya, pihak pemilik harta ya atau pihak pemberi sewa, dan juga mustajir pihak penyewa. Maka keduanya ya adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan ya atau dibolehkan dalam melakukan tasarruf hartanya, yaitu penggunaan hartanya. Yang satu bisa menyewakan dan pihak yang lainnya mampu untuk membayar atau mampu untuk menggantikan manfaat barang ya dalam bentuk riwat atau ujroh yang sudah disepakati. Maka tidak sah ya akadnya orang gila, anak kecil dan yang belum mumayyiz. Kemudian juga disyaratkan ya dengan akad itu tanpa ada paksaan dari salah satu pihak ya. Maka jika dipaksa maka akadnya menjadi tidak sah. Kemudian objek akad ijarah. Jadi objek akad ijarah ya setiap yang bisa diambil manfaatnya ya, jadi setiap yang bisa diambil manfaatnya sifatnya mubah dan tetap keadaannya atau tidak berkurang ya, maka sah untuk disewakan ya. Jika manfaatnya tadi ya bisa diperkirakan dengan salah satu, bisa diperkirakan dengan masanya ya, dengan masa atau dengan jangka waktunya, atau bisa juga dengan pekerjaan. Biasanya kalau akad ijarah itu dengan masa, dengan durasi waktu, sedangkan akad dengan pekerjaan ya, pekerjaan ini bisa juga ya menggunakan perkiraan dengan pekerjaan. Bisa juga ini merupakan akad jualah. Jadi dalam penjelasan ini ya bahwa barang yang disewakan harus jelas manfaatnya. Jadi manfaatnya harus jelas dan juga upahnya harus jelas. Dan jangka waktu ya sewa menyewanya harus jelas. Kalau pekerjaan ya berarti jenis pekerjaannya harus jelas. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Handalah bin Qais. Hadis ini juga kita pernah sampaikan ya dalam kisah muamalah. Pada satu ketika Handalah bin Qais ini bertanya kepada Rafi bin Khudaij tentang sewa menyewa tanah dengan emas dan perak. Maka beliau menjawab, atau Rafi ini menjawab, tidak mengapa ya disewakan dengan emas dan perak. Hanyalah orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW menyewakan ya dengan imbalan atau apa-apa yang tumbuh di tepian sungai dan juga sumber-sumber air ya, serta sesuatu dari pertanian. Maka yang sisi petak ini hancur dan petak yang lainnya selamat. Petak yang ini selamat, petak yang lainnya hancur. Dan orang-orang tidak menyewakan tanah ya, kecuali dengan model sewa menyewa semacam ini, oleh karenanya ini dilarang. Adapun sesuatu yang jelas dan dijamin, maka tidak mengapa dengannya. Jadi sewa menyewa tanah dengan menggunakan emas dan perak. Jadi jelas manfaatnya dan juga jelas nilainya. Kemudian dari penjelasan tentang objek akad ini, maka karakteristik yang harus dipahami ya berkaitan dengan karakteristik akad ijarah, khususnya tentang objek ijarah. Yang pertama, manfaat barang yang disewakan. Jadi manfaatnya harus jelas. Kemudian sewa menyewa terjadi pada aset yang diperjanjikan dan aset itu tidak berkurang ya, tetap utuh ya, bukan pada konsumsi aset ya, tetapi pada pemakaian manfaat. Disebabkan akad ijarah itu merupakan akad manfaat.
yang diambil ya bersamaan dengan menahan asetnya. Jadi asetnya ditahan ya, tetapi tidak dilakukan pengalihan aset, tetap aset itu menjadi milik dari pemilik. Ya, di sisi yang lainnya pihak penyewa mengambil manfaatnya. Dan manfaat dari aset yang disewakan itu adalah manfaat yang sifatnya mubah, yang sifatnya dibolehkan. Kemudian kesanggupan untuk memenuhi, ya jadi pihak pemilik atau pemberi sewa itu dia mampu untuk menyerahkan barang yang akan disewakan. Ya, jadi kemampuannya itu ada dan sesuai dengan syariat. Maka tidak sah akad ijarah apabila kita sewakan, misalnya kendaraan itu dirampas orang atau kendaraan itu dicuri orang, ya, maka tidak sah akad ijarah yang demikian. Kemudian manfaatnya harus jelas dan manfaatnya harus diketahui. Tidak boleh adanya ya jahalah, yaitu ketidakjelasan yang akan menimbulkan konflik selanjutnya dengan pihak penyewa. Dan rukun yang terakhir ya dari akad ijarah ini adalah ujroh yang berkaitan dengan iwat atau imbalan dari manfaat yang telah diterimanya. Jadi setiap barang yang boleh dijadikan sebagai harga ya dalam akad jual beli, maka boleh dijadikan sebagai ujroh dalam ijarah. Dan ujroh ini harus diketahui. Dan apabila ujroh dari sesuatu yang membuktikan hutang dalam tanggungan, ya seperti ijarah mausufah fi zimmah, maka harus ditunjukkan ya jenisnya, warnanya, sifatnya, kadarnya. Dan insya Allah akan kita bahas di episode yang akan datang. Dan berkaitan dengan upah bagi pekerja, terdapat sebuah hadis yang sahih yang menunjukkan agar segera pihak pemberi kerja menunaikan pembayaran kepada pegawai. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Atul ajiro ya ajrahu qabla an yajifa arahu." Yang artinya, berikanlah pekerjanya atau pekerjamu upah sebelum kering-keringatnya. Bahkan di dalam mata Nabi Suja, ya, penulis menjelaskan bahwa secara mutlak akad ijarah itu yang menghendaki agar ujrohnya dibayar di muka, kecuali jika disyaratkan pembayaran di belakang. Demikian yang berkaitan dengan akad ijarah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba